Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru ya seputar P3K 2024 di mana ini ada penjelasan resmi ya dari Ibu Menteri kita, Ibu Menpan RB tentang bagaimana polemik atau ketidakpastian atau pengunduran ya tentang jadwal TMT P3K 2024 dan CPNS. Nah ini Bapak Ibu bisa perhatikan polemik TPMT P3K 2024 dan CPNS. Ini penjelasan lengkap Menteri Ibu Rini Widiantini. Jadi ini memang harus ada ya klarifikasi. Jadi teman-teman honorer itu supaya jelas ya kan tahu dan nanti kedepannya itu seperti apa. Apakah benar-benar 1 Maret? Tapi kalau 1 Maret sih terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga saja nanti ada semacam revisi kebijakan ya dari Ibu Menpan RB kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB memutuskan pengangkatan P3K ini serentak pada 1 Maret 2026. Adapun pengangkatan CPNS itu juga dijadwalkan serentak yakni pada 1 Oktober 2025. Tentunya dengan demikian nantinya dalam SK pengangkatan seluruh P3K hasil seleksi P3K 2024 tahap 1 maupun tahap 2 terhitung mulai TMT yang sama. Jadi ini adalah terobosan baru dari Ibu Menpan dan Kepala BKN Bapak Yudan Arif ya, tentunya beliau ini menginginkan bahwa TMT itu harus sama. Nah, seperti itu. Jadi tertanggalnya itu sama untuk P3K. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, begitupun untuk para CPNS formasi 2024 juga memiliki TMT yang sama, 1 Oktober 2025. Nah, tentunya mengenai molornya waktu pengangkatan CPNS dan P3K tersebut, pihak Kemenpan RB menggunakan istilah penyesuaian. Oke. Tentunya para honorer yang sudah lulus seleksi P3K tahap 1 menolak keputusan pemerintah tersebut. Bahkan ada yang berencana melakukan demo besar ya untuk teman-teman menolak kebijakan ini. Ya, tidak bisa dipungkiri karena teman-teman itu sudah resign ya rata-rata dari pekerjaan yang lama dan menunggu P3K maupun CPNS ini. Nah, mengapa kok ditunda? Nah, seperti itu. Demi TMT sama, mengapa pengangkatan harus molor 1 tahun? Tidaklah pemerintah tahu bahwa tidak sedikit honorer yang sudah mendekati batas usia pensiun. Bahkan Menpan RB, Ibu Rini Widiantini juga mengatakan penyesuaian jadwal pengangkatan JSN ini terdiri dari CPNS dan calon P3K, merupakan pendukung dari 7 agenda transformasi manajemen ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini memang polemik yang cukup berat ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman dari pihak Panselnas ini harus bisa menanggulangi katakanlah teman-teman honorer pasti banyak yang tidak terima, bukannya banyak ya, bahkan semua ya kan tidak terima. Jadi ini harus ada klarifikasi resmi dari pihak BKN maupun Menpan RB tentunya ya. Poin pertama dari agenda itu adalah transformasi rekrutmen dan jabatan. Tentunya Ibu Rini Widiantini juga mengatakan agenda tersebut adalah intisari dari UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Nah, tentunya transformasi rekrutmen dan jabatan ASN ini dirancang untuk menjawab organisasi yang lincah dan kolaboratif. Jumat kemarin ya dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Nah, di dalam UASN tersebut memuat 7 agenda transformasi. Yang pertama, ada transformasi rekrutmen, ada kemudahan mobilitas, ada pengembangan kompetensi, ada penataan pegawai non-ASN. Nah, tentunya transformasi rekrutmen ini mungkin yang disebut menyamakan TMT-nya itu tadi ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian reformasi pengolahan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nah, bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Ibu Rini Widiantini juga mengatakan UASN memberikan ruang rekrutmen ASN lebih kolaboratif dan fleksibel. Sebelumnya setiap instansi memiliki penetapan untuk TMT masing-masing ya. Dengan adanya penataan ini, pemerintah melalui Kemenpan RB ingin menyamakan TMT di semua instansi. Tujuannya apa? Agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas yang dilakukan. Seperti itu.
Tentunya, transformasi rekrutmen ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel, guna mendapatkan ASN yang profesional dan berintegritas. Semoga saja ya dari sini ada titik cerah ya. Tentunya harus ada penjelasan resmi mengapa ya kan kok diundur atau disesuaikan di 1 Maret 2026. Sedangkan terkait dengan transformasi penataan pegawai non-ASN atau honorer diharapkan dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam proses penataan pegawai non-ASN yang telah terjadi sejak 2005. Bahkan ada 4 prinsip nih pengataan pegawai non-ASN, yaitu menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan pegawai non-ASN saat ini, menghindari pembengkakan negara, serta menjamin penataan sesuai regulasi yang berlaku. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sebagaimana kesepakatan bersama, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, dengan DPR, kata Menteri Ibu Rini, penataan dilakukan terhadap pegawai non-ASN yang tercatat dalam database PKN. Seperti itu. Selanjutnya juga terkait agenda transformasi kemudahan mobilitas talenta nasional, penyesuaian jadwal ini juga tak lepas dari redistribusi ASN untuk daerah atau sektor yang membutuhkan kompetensi tertentu. Hal ini juga selaras dengan penyesuaian penataan ASN untuk mendukung program prioritas nasional saat ini. Oke, mungkin itu ya sekilas tentang polemik TMT yang memang cukup mundur terlalu jauh dan rencananya P3K tahap 1, tahap 2 itu sama TMT-nya yaitu di 1 Maret 2026. Tapi apakah itu terjadi ataukah bisa direvisi lagi? Karena kebijakan terkesan berubah-ubah ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu dulu informasi dari Kapurkon, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.